Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa. Saya Anissa Sofa Anwari selaku moderator, dan pemateri yang pertama Ahmad Jokanain. Dan saya pemateri kedua Arika Naila. Saya juga selaku pemateri yang ketiga Anissa Sofa Anwari. Dan saya pemateri keempat Adalia Pramita Cahyani. Saya pemateri kelima atas nama Anindila Sapitri. Dan saya pemateri keenam atas nama Alif Nusantara Haji. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, pemateri ketiga, keempat, kelima, dan pemateri keenam. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, pengertian Pancasila sebagai falsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafat atau pandangan hidup adalah pedoman dasar yang digunakan bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak menjadi sumber nilai bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar, serta menjadi acuan untuk mencapai tujuan nasional dan kesejahteraan. Baik, ada makna falsafat hidup dan bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Adapun penjelasan mengenai makna falsafat hidup dan bagaimana Pancasila menjadi pedoman dan menjalani kehidupan. Makna falsafat Pancasila hidup adalah nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip yang dijadikan seseorang atau suatu bangsa sebagai acuan, pedoman, dan arah. Falsafat hidup memberikan dasar pemikiran, penggerak tindakan, landasan moral, identitas, dan karakter. Adapun bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan. Pancasila disebut sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai dalam kelima sila menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai nilai moral dan nilai etika. Kelima sila Pancasila mengandung nilai moral yang mengarah manusia agar berperilaku sebagai tuntunan kebaikan, serta memiliki nilai etika yang mengajarkan hubungan sesama manusia, negara dengan negara, manusia itu sendiri dengan Tuhannya. Yang kedua adalah makna nilai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan. Maknanya adalah hubungan individu dengan Tuhan. Ketuhanan yang dalam konteks sebagai pandangan hidup, mengacu pada tujuan utama dalam hidup. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menunjukkan setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan dan keprihadilan. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang maju cenderung lebih bisa menerima kebenaran secara adil dan lebih memahami konsep universal. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu upaya untuk mempertahankan kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian. Yang keempat adalah permusyawaratan dan perwakilan, mencerminkan pentingnya rakyat Indonesia mengambil keputusan dengan cara musyawarah bersama, tanpa memaksa, dan memberi peluang kepada semua orang untuk berbicara tanpa ada paksaan. Yang kelima adalah keadilan sosial, menciptakan masyarakat untuk bersatu dan memberi kesempatan untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Sehingga keadilan sosial ini sangat penting dalam membangun sebuah negara. Yang terakhir adalah nilai-nilai luhur yang membimbing perilaku dan sifat masyarakat, yaitu ada kejujuran. Contohnya seperti seseorang yang jujur akan berbicara apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Semua perilaku tidak ada
tidak ada kebohongan, toleransi akan masyarakat yang hidup berbeda agama, ras, dan budaya. Yang keempat adalah gotong royong, mendorong semangat kerja masyarakat, saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. 5. Keadilan, membimbing masyarakat untuk berperilaku sama akan semua orang tanpa pilih kasih. Kesopanan, seperti berbicara baik, menghargai orang lain, dan menaati peraturan yang ada. Empati dan kepedulian, menumbuhkan rasa peka terhadap kondisi orang lain. Dan yang terakhir adalah persatuan dan kebangsaan. Nilai ini menanamkan rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan bangsa. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Jadi fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pedoman hidup berarti bahwasanya nilai-nilai dalam Pancasila itu digunakan sebagai acuan dalam bersikap, berpikir, maupun bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila pertama mengajarkan kita untuk beriman, toleran kepada dan menghormati perbedaan agama. Nah, sila kedua membentuk sikap saling menghargai, adil, dan berperilaku manusiawi. Nah, sila ketiga mendorong persatuan, kerukunan, dan gotong royong. Sila keempat itu mengajarkan kita untuk bermusyawarah, dan sila kelima menuntun kita untuk peduli kepada sesama, menjunjung keadilan, serta mendukung kesejahteraan bersama. Terus fungsi yang kedua, Pancasila berperan dalam pembentukan kepribadian dan karakter bangsa. Pancasila membentuk kepribadian dan karakter bangsa dengan menanamkan sikap religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat membangun identitas bangsa yang berakhlak dan berkesatuan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pedoman moral dan etika politik. Artinya di sini bahwasanya setiap tindakan politik dan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila agar kekuasaan dijalankan secara jujur, adil, dan sesuai untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai norma dan pedoman hukum. Artinya bahwasanya seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang juga memastikan bahwasanya setiap sistem hukum berjalan untuk menjaga keadilan serta ketertiban dan kepentingan seluruh rakyat. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemecahan masalah bangsa. Nah, di sini Pancasila menjadi panduan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa karena nilai-nilainya mendorong penyelesaian secara damai, harmonis, dan adil melalui musyawarah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa, sehingga mencerminkan kehidupan asli bangsa Indonesia. Adapun peran Pancasila sebagai identitas nasional yaitu 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman mulai dari suku, bangsa, ras, agama, bahasa, tapi Pancasila mampu menyatukan semuanya dalam satu prinsip yang sama. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai penutur sikap dan karakter bangsa. Dalam berbagai situasi, Pancasila mampu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan menjaga keharmonisan. Yang ketiga yaitu Pancasila juga memperkuat kedudukan bangsa Indonesia di dunia internasional. Nilai-nilai yang menjunjung kemanusiaan dan keadilan menggambarkan karakter bangsa yang cinta damai dan menghormati hak asasi manusia. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai pemateri 5 akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.
Nah, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, melainkan pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan, persatuan dan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin mengenai Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial dan kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Pancasila itu tercermin melalui sikap saling menghargai, saling tolong-menolong, saling menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Contohnya itu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Perbedaan tersebut sangat rentan menimbulkan konflik apabila tidak diikat oleh nilai pemersatu. Pancasila menjadi pedoman bersama untuk menjaga persatuan nasional. Contoh kecilnya, menghargai adat dan budaya dari daerah yang berbeda. Terakhir, ada penerapan ilmu musyawarah, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai musyawarah, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dan merupakan wujud nyata nilai Pancasila. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama itu musyawarah. Contoh dari musyawarah itu menyelesaikan masalah bersama. Misalnya itu kita adanya rapat RT yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, gotong royong melalui kerja bakti membersihkan lingkungan. Ketiga, toleransi, yaitu menghargai perbedaan pendapat, sikap, dan keyakinan. Dan terakhir ada keadilan sosial, yaitu memberi kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan status sosial. Oke, baik, saya pemateri terakhir akan mempresentasikan tentang referensi dan tantangan Pancasila di era modern. Oke, baik. Pengertian relevansi Pancasila di era modern. Relevansi Pancasila berarti sejauh mana nilai-nilai Pancasila tetap sesuai, berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial politik yang sangat cepat, Pancasila tetap relevan karena menjadi dasar negara dan pandangan hidup berbangsa, memberi arahan moral, hadapi arus globalisasi, menjadi penjaga persatuan di tengah keberagaman, menjadi filter budaya dan landasan etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta digitalisasi. Tantangan Pancasila di era modern. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Pancasila saat ini adalah 1. Globalisasi dan budaya asing. Masuknya ide gaya hidup dan nilai dari luar yang tidak selalu sesuai dengan karakter bangsa dapat melemahkan identitas nasional dan Pancasila. Oke, yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan polarisasi politik, etika digital masyarakat yang masih rendah. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan, musyawarah, dan kemanusiaan. Yang ketiga, individualisme dan materialisme. Era modern cenderung menekankan kepentingan pribadi dan konsumtivisme, sehingga menggeser semangat gotong royong dan keadilan sosial. Yang keempat, korupsi dan lemahnya integritas. Masih maraknya korupsi menghambat penerapan nilai keadilan, amanah, dan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Yang kelima, tantangan kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan akses pendidikan, teknologi, dan ekonomi yang semakin lebar membuat cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sulit terwujud.
Dan yang terakhir, konflik identitas dan intoleransi. Meningkatnya intoleransi atas dasar suku, agama, atau pandangan politik mengancam nilai Bhinneka Tunggal Ika serta ketuhanan yang menghargai perbedaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.